Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelita Eka Prantasari dengan NIM 23010050229 dengan nomor presensi 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan dan perawatan bahan di laboratorium. Penyimpanan dan perawatan bahan laboratorium sangat penting untuk menjaga keamanan, keandalan, dan kualitas hasil percobaan. 3 tujuan utama penyimpanan dan perawatan bahan laboratorium adalah yaitu yang pertama, keamanan. Keamanan di sini yaitu memastikan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya disimpan dengan aman untuk mencegah kecelakaan atau pencurian. Ini melibatkan penggunaan wadah yang tahan terhadap korosif, label yang jelas, dan penempatan yang tepat di tempat penyimpanan yang sesuai. Yang terakhir yaitu kualitas. Menjaga kualitas bahan-bahan seperti reagent, larutan, atau sampel biologis dengan memperhatikan faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Hal ini dapat melibatkan penyimpanan dalam lemari pendingin, penggunaan bahan pengawet, atau penghindaran paparan cahaya langsung. Selanjutnya yaitu ketersediaan. Memastikan bahan-bahan tersedia dan siap digunakan saat diperlukan. Ini mencakup pemantauan stok, rotasi, inventaris, dan penggantian bahan yang kadaluarsa atau rusak secara berkala. Hal ini juga mencakup dokumentasi yang akurat mengenai inventarisasi dengan penggunaan bahan. Selanjutnya yaitu aspek bahan dibedakan berdasarkan 4. Yang pertama yaitu beracun atau toksik, yang kedua iritasi, yang ketiga yaitu korosif, dan yang terakhir yaitu berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang sudah dicek kesesuaian dengan data pemesanan kita simpan di lemari penyimpanan tahan sesuai dengan sifat fisika dan kimia. Yang pertama yaitu amonia, bahan kimia cair dengan sifat kimia korosif kita simpan pada lemari penyimpanan bahan kimia cair dengan simbol korosif. Yang kedua yaitu kalium kikromat, bahan padat dengan sifat kimia beracun kita simpan pada lemari penyimpanan dengan simbol beracun. Selanjutnya yaitu kalium hidroksida, bahan padat dengan sifat kimia korosif kita simpan pada lemari penyimpanan padat dengan simbol korosif. Selanjutnya yaitu natrium karbonat, bahan padat dengan sifat kimia iritasi kita simpan pada lemari penyimpanan padat dengan simbol iritasi. Selanjutnya etanol, bahan kimia cair dengan sifat mudah terbakar kita simpan pada lemari penyimpanan bahan kimia cair dengan simbol mudah terbakar. Yang terakhir yaitu kloroform, bahan kimia cair dengan sifat kimia beracun kita simpan pada lemari bahan kimia cair dengan simbol beracun. Untuk merawatnya, yang pertama untuk bahan beracun, yang pertama yaitu tempatkan di ruang dingin dan berventilasi. Yang kedua yaitu gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker. Contoh di sini yaitu merkuri, klorida, arsen, tridorida, dan amonia. Selanjutnya yaitu iritasi. Untuk bahan iritasi ini cara menyimpannya, yang pertama tempatkan di ruang yang dingin dan berventilasi. Yang kedua yaitu gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker. Contoh bahan di sini yaitu amonia, benziklorida, dan pyridin. Yang ketiga yaitu untuk bahan korosif. Cara merawatnya yaitu yang pertama tempatkan di ruangan dingin dan berventilasi. Pada saat menggunakan bahan ini gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker. Yang ketiga yaitu hindari kontak langsung atau reaksi dengan logam. Contoh di sini yaitu asam sulfat, asam morida, natrium hidroksida, belerang oksida, dan klorin. Yang terakhir yaitu bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Cara merawatnya di sini yang pertama yaitu tempatkan di ruang yang dingin dan berventilasi. Yang kedua yaitu dilarang membuang bahan-bahan langsung ke lingkungan seperti air, tanah, batu, maupun udara. Yang ketiga yaitu pada saat menggunakan bahan tersebut gunakanlah jas, sarung tangan, dan masker. Contoh bahan di sini yaitu tetraktromoretan, tributitimah, karida, dan plotelium bensin.
Kesimpulan dari penyimpanan dan perawatan bahan laboratorium adalah pentingnya menjaga kondisi dan keamanan bahan-bahan tersebut untuk menjaga keakuratan dan keandalan hasil dari percobaan. Penyimpanan yang baik meliputi pengelompokan bahan berdasarkan jenis dan sifatnya, serta penggunaan label yang jelas untuk identifikasi. Dengan demikian, praktik penyimpanan dan perawatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam aktivitas laboratorium serta memastikan keselamatan bagi pengguna dan lingkungan di sekitarnya. Itu tadi adalah paparan dari saya mengenai perawatan dan penyimpanan bahan di laboratorium. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.